Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar eh, lanjutan dari topik data warehouse. Di sini kita akan belajar bagaimana data warehouse itu bisa diimplementasikan di cloud ya. Dan salah satu service cloud ya untuk data warehouse yang sangat terkenal adalah BigQuery. Jadi kita akan sedikit eh, mengingat kembali materi tentang Cloud Data Warehouse. Jadi, eh, Cloud Data Warehouse itu adalah sebuah data warehouse ya, yang memang tentu di dalamnya digunakan untuk penyimpanan data ya. Kemudian di dalamnya kita bisa melakukan preprocessing data, analis data dalam skala yang besar. Yang itu adalah berjalan di atas eh, platform cloud gitu ya. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang data warehouse eh, yang kita eh, fokuskan pada on-prem ya, on-premise ya. Jadi memang bagaimana mengoptimalkan skema-skema database-nya sehingga kita mengenal istilah data scheme, Snowflake dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau data warehouse modern saat ini itu menggunakan platform cloud. Jadi penyimpanan analitik dan semuanya itu berada di platform cloud ya. Dan eh, tentunya dia bisa menyesuaikan ya melakukan scaling gitu terhadap penyimpanannya maupun komputasinya sesuai kebutuhan. Jadi sangat mudah ya. Jadi kita punya data, kita perlu storage yang lebih besar atau lebih kecil. Komputasinya juga tergantung kebutuhan kita saat melakukan analitiknya gitu. Jadi fleksibel ya, sangat fleksibel. Beberapa contoh platform yang terkenal ada eh, ini ya, Google BigQuery ya. Query ada kalau dari Amazon namanya Redshift, ada Azure Synapse Analytics, Snowflake ini beberapa pemain besar di Cloud Data Warehouse. Nah, kalau kita melihat sedikit eh, perbandingan antara data warehouse yang on-prem ya, yang memang secara infrastruktur ada gitu di suatu perusahaan atau lembaga atau ya siapapun ya, yang itu memang secara infrastruktur itu ada server fisiknya, ada ruang fisiknya, ada servernya dikelola sendiri sama tim IT-nya. Sedangkan kalau kita ngomong cloud data warehouse itu memang disediakan penyedia cloud ya. Jadi kita nggak menyiapkan infrastruktur ini, kita langsung pakai serverless gitu ya. Jadi kita memang fokus fokus kepada ini uh, analisis ya, analisis di data tadi. Jadi untuk penyimpanannya kita tidak memerlukan infrastruktur sendiri atau infrastruktur fisik. Skalabilitas ya tadi ya. Jadi kalau kita ngomong on-prem data warehouse itu biasanya terbatas kapasitas hardware-nya. Kalaupun kita ingin menambah itu juga bukan sesuatu yang mudah, cukup kompleks gitu ya. Nah, kalau di Cloud Data Warehouse itu elastis ya. Jadi sangat sangat mudah gitu. Kita bisa scale scale up gitu ya atau scale down. Kemudian biaya awal capek ya, istilah capek adalah tinggi. Tentu kita harus beli perangkat ya, perangkat fisik, license dan sebagainya. Kalau di Cloud Data Warehouse eh, rendah ya karena memang kita nggak menyiapkan infrastruktur ya. Jadi kita langsung pakai ya model pay as you go. Jadi seberapa besar storage atau komputasi yang kita gunakan ya biayanya adalah sebesar itu gitu. Ya itu bisa sangat rendah di awal. Tapi untuk operasional eh, kalau on-prem tetap tinggi ya ada maintenance, listrik dan sebagainya. Di Cloud Data Warehouse ini sebenarnya tergantung pemakaian. Jadi dia bisa tinggi bisa rendah tergantung. Memang tim IT atau mungkin apa ya solution arsitek ya. Jadi memang pemanfaatan atau penggunaan cloud tadi dimaksimalkan, dioptimalkan bukan sekedar menyimpan atau menggunakan se, se seenak kita gitu ya, seenak perusahaan karena memang tadi ya cost gitu ya. Jadi eh, semakin besar tentu semakin besar penggunaan atau penyimpanan maka semakin mahal ya. Nah, ini memang sesuai pemakaian. Ya, pemeliharaan tentu dari tim IT internal ya. Kalau di Cloud Data Warehouse tergantung si platformnya tadi, vendornya tadi. Ya, kita lebih banyak ke pakai saja. Gitu. Waktu implementasi tentu berbeda ya. Kalau on-prem tentu lebih lebih lama ya.
kompleks ya, butuh pengadaan, instalasi, gitu, konfigurasi dan sebagainya. Kalau di Cloud Data itu sangat cepat, kita cukup klik selesai gitu dalam hitungan detik. Secara aksesibilitas juga ya, terbatas di jaringan lokal, jadi memang memang ya hanya jaringan tadi gitu ya, belum tentu bisa diakses melalui internet gitu, tergantung dari pengaturan. Tapi kalau data warehouse tuh eh, apa, kita bisa akses dimanapun ya, karena cloud ya, melalui internet ya, security-nya juga tentu kuat gitu ya. Jadi memang memang sekarang ya, teknologi saat ini memang kebanyakan mengarah ke cloud computing ya. Salah satunya adalah eh, pengembangan data warehouse ya, menurut terus. Nah, salah satu service yang terkenal ya, di layanan cloud atau platform cloud itu adalah, salah satunya adalah BigQuery. Jadi BigQuery itu adalah cloud data warehouse sebenarnya sih Google ya, Google Cloud Platform. Si apa namanya itu, platformnya namanya Google Cloud Platform (GCP). Yang tadi tentu ya menggunakan, yang digunakan untuk menyimpan, menganalisis dalam skala yang besar. Skala yang besar itu benar-benar besar gitu ya. Jadi kalau kita punya server fisik itu mungkin, kalau kita punya data yang kecil gitu ya, itu mungkin aman. Tapi kalau datanya besar gitu, itu akan payah ya servernya. Dan menggunakan SQL standar. Jadi query-query pada umumnya misal kayak Slack ya. Kemudian kebanyakan akan Slack ya, karena kita ngomong ke data warehouse ya untuk OLTP ya, OLAP ya, OLAP ya, Online Analytical Processing. Jadi lebih banyak ke query-query Slack untuk mengetahui sesuatu ya, tren dan sebagainya. Kemudian bersifat serverless ya. Serverless artinya pengguna tidak perlu mengelola server ya. Beda seperti di on-prem di awal, bahwa memang tim IT harus benar-benar membangun from scratch. Ya, semuanya diatur ya oleh Google. Nah, ini beberapa karakteristik BigQuery, dan sebenarnya juga akan mirip karakteristik dari service-service di platform lain ya, untuk Cloud Data Warehouse tadi. Jadi tentu pertama adalah serverless architecture ya. Jadi memang tidak perlu setup server, konfigurasi, cukup pakai gitu ya, pakai gitu. Masukkan datanya, upload atau hubungkan atau apapun itu, kemudian cukup dijalankan query-nya atau dibuat query-nya. Highly scalable. Jadi memang sangat eh, sangat bagus sekali saat kita melakukan scale up ya. Jadi datanya itu dari gigabyte hingga petabyte itu. Jadi kalau kita punya data hingga petabyte itu cukup cepat ya. Jadi memang memang optimize sekali gitu. Penyimpanannya juga memang eh, berbasis kolom gitu. Memang cocok untuk query-query atau kolom-kolom yang banyak. SQL base ya, menggunakan bahasa SQL ya. Jadi seperti eh, pada umumnya ya, kita melakukan query gitu ya. Jadi select, bintang, from, dan sebagainya. Jadi tidak ada bahasa-bahasa khusus, tapi memang bahasa SQL ini. Kemudian ini ada memisah antara komputasi dan penyimpanan ya, sehingga lebih efisien. Dia juga bisa melakukan real-time analitik, kemudian kita bisa membuat model machine learning dengan SQL gitu. Kalau biasanya kita bangun eh, model machine learning itu kan memang eh, ada bahasa-bahasa tertentu gitu ya, misal Python dan sebagainya. Kemudian dia menyediakan library. Nah, ini dari SQL-nya itu sudah bisa membuat model gitu. Jadi membuat modelnya, skripnya adalah skrip SQL ini ya. Kemudian bisa integrasi dengan BI tool seperti ke Looker, Power BI dan sebagainya. Dan masih beberapa yang lain, tapi ini beberapa karakteristik big data yang umum. Nah, kalau kita ngomong BigQuery itu ada beberapa komponen, ada namanya project, dataset, table dan sebagainya ya. Kalau kalau di awal, kalau kita di GCP itu kita akan membuat project gitu ya, membuat project yang nanti akan berisi dataset atau resource lain. Nah, kemudian kita akan bikin dataset. Dataset itu istilahnya mungkin apa ya? Ya eh ya kumpulan data gitu ya, kumpulan data yang nanti berisi banyak tabel-tabel. Jadi mudahnya ini database-nya lah ya. Dalam database atau dataset ini kita bisa menyimpan banyak tabel ya, tabel tabel macam-macam ya, seperti tabel pada umumnya ya. Ada juga view, job dan sebagainya ya. Ini beberapa komponen-komponen ya. Nah, tentu kalau kita mau mengakses BigQuery itu kita harus eh, menggunakan layanan GCP ya, Google Cloud Platform, yang itu memang kita harus aksesnya melalui menggunakan kartu kredit ya, kartu kredit atau virtual kartu kredit ya. Jadi kita harus daftar, dan biasanya memang kita bisa dapat $300, $300 kalau nggak salah ya. Nah,
kita juga sebenarnya bisa gunakan layanan-layanan beberapa layanan yang gratis gitu ya. Nah, untuk BigQuery ini kita tidak akan eh, mencoba secara langsung mendaftar menggunakan kartu kredit, tapi kita gunakan Sandbox ya, BigQuery Sandbox. Jadi BigQuery Sandbox itu adalah versi gratisnya. Jadi pengguna bisa melakukan eksperimen ya, eksperimen analitik ya, bisa menyimpan data, bisa query data dan sebagainya tanpa perlu menambahkan kartu kredit. Jadi lebih membuat kita familiar dulu terhadap bagaimana sih BigQuery itu bekerja gitu. Kemudian ya tentu melatih kemampuan ini ya, query ya di lingkungan ini ya, lingkungan database sesungguhnya. Jadi kalau kita memang sudah menggunakan Google Cloud, Google Platform ya atau BigQuery ini ya, service-service khususnya ini, ya berarti kita memang sudah benar-benar mengimplementasikan di real tools ya, yang banyak orang gunakan di perusahaan-perusahaan besar. Nah ini beberapa perbedaan ya, mungkin nanti bisa di coba-coba gitu ya. Misal kalau secara biaya tentu gratis ya tanpa billing, tapi kalau berbayar itu dia memang ini apa sesuai dengan penggunaan pay as you go. Nah, kapasitasnya maksimal adalah per project 10 GB gitu ya. Kalau BigQuery yang full akses adalah tidak terbatas ya. Kapasitas pemrosesan, kadaluarsa dataset memang ada batasan-batasan seperti ini. Tapi kalau hanya untuk latihan itu sesuatu yang sangat mudah ya. Jadi sudah sangat cukup ya, sudah sangat cukup gitu. Nah, kita selanjutnya akan coba ngakses hands-on ya. Kita akan coba hands-on menggunakan dataset namanya adalah The Look e-commerce ya. Jadi ini adalah dataset. Jadi si Google Cloud, si BigQuery ini dia menyediakan banyak konektor ke database gitu ya. Tapi dia juga menyediakan banyak public dataset. Ya, dataset ini bisa memang memang real gitu ya atau memang fiktif ya. Kalau ini adalah salah satu data data fiktif ya, data simulasi. Ya memang digunakan untuk Google untuk bisa latihan ya, latihan analisis bisnis, visualisasi dan sebagainya. Nah, dataset ini memang menggambarkan aktivitas e-commerce pada umumnya. Jadi ada pelanggan, produk, transaksi, hingga aktivitas pengguna. Itu lebih memudahkan kita untuk membayangkan bahwa ada toko online yang memang isinya adalah data-data seperti ini. Dan kita ingin melakukan analisis ya untuk melihat eh, tren dan sebagainya gitu ya dari dataset ini. Ini ada beberapa tabelnya ya. Kalau kita lihat ada user, order ya. User itu ya pelanggan ya. Order itu adalah transaksinya. Order item itu adalah detail dari transaksi tadi. Jadi kalau kita beli belanja itu ya, belanja misal di Tokopedia atau di misal di Alfamart atau Indomaret, order ini adalah eh ya ya transaksinya ya detailnya adalah item-item yang kita beli. Ada produknya, ada inventory item, event dan sebagainya ya. Oke, nah kita akan coba ingin tahu beberapa hal ya, seperti jumlah pelanggan, produk yang paling sering dibeli, produk dengan pendapatan tertinggi, kemudian penjualan per bulannya gimana, customer yang loyal gimana, kemudian penjualan per tahunnya bagaimana, kemudian rata-rata penjualan atau rata-rata pembelian per ordernya berapa, kemudian top selling produknya per tahun bagaimana gitu ya. Jadi kita bisa melakukan analisis ya, karena memang tujuannya data warehouse adalah sebagai eh, sumber data untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, sehingga kita bisa tahu nih produk-produk yang paling beli atau produk yang belum tentu paling sering dibeli itu mendapatkan pendapatan tertinggi dan sebagainya ya. Jadi kita akan coba masuk eh, di BigQuery. Jadi kita bisa akses di BigQuery. BigQuery itu kita bisa akses di sini ya, ke konsol ini. console.cloud.google.com/bigquery ini adalah sandbox, BigQuery sandbox ya. Jadi kalau teman-teman mengakses ini, teman-teman akan diarahkan ke homepage dari BigQuery ya. Ini adalah halaman BigQuery ya. Ini adalah halaman dari BigQuery. Teman-teman di sini ya, ini ya, teman-teman ada fitur-fitur di sini. Kemudian di sini tadi saya sampaikan bahwa akan ada project di sini ya. Kita bisa dengan mudah menambah project ya di sini. Kemudian
Nanti di sini kita akan sebagai eh, workspace ininya, query-nya ya. Oke, kita bisa bikin project ya. Di sini misal namanya adalah DWH Cloud gitu ya misalnya. Oke, kita create ya. Oke, di sini kita bisa pilih. Nanti kita bisa lihat ya, ini lagi di create ya. Oke, udah di create ya. Kemudian kita bisa pilih ya projectnya. Oke, nah selanjutnya kita bisa ngelihat ini adalah project kita tadi ya. Project kita ini masih kosong sih ya semuanya ya. Oke, kita mungkin tidak akan melihat di fitur-fitur yang di sini, tapi kita akan coba menambah data dari sini. Kita bisa tambah data. Nah, ini kita bisa akses banyak sumber data ya. Misal kita bisa baca dari em, Amazon Redshift gitu ya, atau S3 atau apapun gitu ya, atau dari data berbagai database ini ya, berbagai platform gitu ya. MySQL, Postgre, ya Oracle dan sebagainya, SAP HANA dan seterusnya ya. Banyak-banyak sekali kita bisa mengakses dari sini. Nah, kita juga bisa mengakses open dataset di sini. Ada public dataset ya. Jadi, public dataset itu dataset yang sudah disiapkan sama sama BigQuery ya. Sama BigQuery ini ada banyak banyak topiknya. Ada yang free, ada yang paid gitu. Ini sebagian besar adalah free dataset. Dataset ini memang ada yang benar real, ada yang fiktif. Nah, karena kasus kita ingin coba belajar analisis data di data-data retail, kita coba gunakan eh the Lookcommerce tadi ya. Commerce, Commerce. Kita bisa search. Ya ini ya. Ini ada beberapa contoh. Nah, kita akan pilih yang ini ya. Jadi ini adalah Fictitious Commerce Clothing gitu ya. Bahkan apa namanya kita disiapkan atau disediakan dataset yang memang eh, simulasi data e-commerce ya. Jadi ini memang fiksi, data ini fiksi. Ya ini ada ya teman-teman kita bisa baca ya. Ya, oke kita bisa lihat view datasetnya. Oke, nah di sini kita bisa tahu ininya ya apa metadatanya ya. Misal dataset itu dibikin tahun 2022, kemudian eh dia never expired ya, di seperti itu ya. Dimodified tanggal sekian dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada tadi ya dataset tadi ya. Kita bisa cari ini ya. Ini tadi kita kita pilih. Di sini ada banyak tabel ya, namanya tabel. Ada distribution centers, event dan sebagainya, order dan yang tadi beberapa yang kita lihat ya. Oke, oke. Nah, kita akan coba eh mulai melakukan query ya. Kita akan eh misal ingin melihat produk apa aja sih yang ada di sini ya. Kita bisa yang pertama kita akan fokus di satu table dulu ya. Nanti kita akan coba cross table ya. Kita akan coba join. Di sini kita bisa langsung tinggal eh, ini kita bisa ini ya. Kita bisa start di sini biar dia tetap muncul. Kemudian kita bisa pilih misal kita ingin query di table produk. Table produk ini misal contohnya seperti ini. Oke, nah ini kita bisa hide ya. Seperti ini ya. Jadi select, ini error karena selectnya belum muncul ya. Misal select bintang ya, from. Nah ini tadi adalah eh, apa itu namanya lokasi tadi ya. Ini adalah tabelnya ya, projectnya ya. Datasetnya, sorry datasetnya. Ini adalah tabelnya tadi ya. Jadi kita ingin me, apa tuh namanya menampilkan semua data produk. Misal kita limit jangan terlalu banyak, misal 10 aja mungkin ya. Oke, jadi dia akan memproses
ini ya 4 MB gitu ya, 4 MB ya. Kalau misal kita ganti 1000 ya kan semakin besar. Oke. Nah, kita bisa jalankan ya run di sini. Oke, ya ini cepat sekali ya. Dia menampilkan produk, ada sekian produk ya. Ini kalau kita lihat ada ya cuma ada 10 ya, cuma ada 10 ya. Oke, ada produk-produknya ya ini ya. Ini adalah name-name produknya ya. Gak banyak sepertinya. Oke. Oh iya, karena di query cuma 10 ya. Ya, makanya cuma 10. Ya ini ya, ini produknya kalau kita set 100 ya. Tujuan ini tuh biar kalau sekedar kita ingin preview, karena semakin besar datanya, karena semakin besar apa komputasi yang dilakukan akan semakin banyak menghabiskan jatah kuota kita gitu ya. Oke, eh, itu ya, itu seperti kita pada query pada umumnya. Oke, nah misal kalau kita eh, ingin melihat apa tuh namanya kategorinya nih, misal kita ingin tahu jumlah kategorinya, kategorinya ada banyak macam ya, ada aksesoris, ada swim dan sebagainya. Kita bisa melakukan agregasi, ya. Ya, kita bisa modif ini atau kita bisa seperti ini. Kita kontrol, kita komen lah, kontrol slash itu ya. Atau kita modifikasi juga dari sini boleh gitu ya. Jadi kita ingin melakukan atau menghitung jumlah kategori di setiap ini, di setiap produknya ini ya. Jadi eh, kita bisa gunakan atau kita ini komen aja ya. Nanti saya copy dulu biar nggak perlu banyak menulis. Ini kita full screen aja. Ini kita bisa hilangkan full screennya gini ya. Nah, select ya, karena kita ingin tahu kategori, ya, kategori itu yang ini tadi ya. Kemudian kita ingin menghitung jumlahnya, count bintang ya, seperti pada umumnya. Kemudian kita akan grup berdasarkan grup by berdasarkan kategori. Ya ini biasa ya, sintak biasa ya. Jadi teman-teman mungkin bisa eh, eksperimen ya seperti ini ya. Cuma seperti ini kalau kita jalankan dia akan menampilkan jumlah per kategori ini. Kategori ini ya. Jadi kalau kategori aksesoris ada sekian. Nah, kita bisa ganti kolomnya ini ya. Kasih alis ya. Tas jumlah seperti ini ya. Jumlah kategori misal seperti ini. Oke, jadi kita akan mendapatkan dua kolom kategori karena kita select kategori dan jumlah kategori sebagai total untuk masing-masing kategori karena di grup berdasarkan kategori seperti ini. Ya, kalau kita ingin mengurutkan, kita bisa gunakan order by ya, seperti seperti query pada umumnya. Order by ya, order by jumlah kategori yes gitu ya. Jadi kita urutkan berdasarkan yang paling banyak ya. Oke, kita coba run, dia akan menampilkan secara descending ya. Oke, seperti itu. Kita juga bisa melihat visualisasinya misal dalam bentuk bar chart gitu. Seperti ini ya. Oke, jadi kita bisa ganti-ganti ya. Line chart gitu ya. Ya biasanya kalau perbandingan kategori paling cocok adalah bar chart. Oke, kita bisa juga save resultnya ini. Jadi CSV hasil query yang tadi kita bisa simpan ke CSV atau kita taruh di mana gitu ya, di JSON atau di Google Sheet dan sebagainya. Nah, gitu sih. Itu saya kira nggak akan susah. Memang akan banyak belajar di apa? Di query gitu ya, di query. Oke, jadi kalau misal kita ingin tahu ini adalah jumlah eh, per kategori. Kategori. Oke, kita komen seperti ini. Oke. Nah, sekarang misal kita ingin jumlah.
pelanggan. Ya, kita ingin jumlah pelanggan per gender gitu ya, per gender. Kalau kita lihat di sini, tadi, oke, jadi kita lihat di sini. Ups. Kalau kita, oke, kalau kita apa? Kalau kita lihat lagi ya di public dataset tadi ya, oke. eh di sini ada users ya. Kalau kita buka, nah di sini ada data-data user di sini ya, banyak ya. Ada ID, first name, last name dan sebagainya. Ya, kalau kita misal bikin query dari user sini, oke, select bintang from user ya. Misal ini limit 10 aja. Kita run. Nah, ini adalah data-data dari eh ini adalah data-data dari apa? User ya, data dari user. Ya, oke, seperti ini mungkin lebih enak. Jadi penulisan tabelnya nanti seperti ini. Kita bisa ganti-ganti ya. Ini tidak harus user. Misal kalau tadi itu produk gitu ya, produk seperti ini juga bisa. Oke, jadi kita bisa tidak harus selalu klik kanan dari sana. Users. Oke, nah kalau kita ingin tahu jumlah usernya, misal laki-laki dan perempuan sama seperti tadi ya, kita bisa gunakan sini ada gender ya, gender. Select gender, count group by gender. Seperti ini harusnya. Oke, kita akan tahu gendernya laki-laki dan perempuan seperti apa ya. Jadi ada eh, perbandingannya yang ini ya, mirip ya, hampir mirip ya. Ini 50.000, ini 49.000 ya, hampir hampir rata ya. Oke. Nah, itu adalah dasar-dasar ya, mungkin teman-teman sudah biasa terkait operasi-operasi dalam seperti ini. Nah, kita akan coba menggunakan join untuk kita tahu bahwa produk apa yang paling sering dibeli. Jadi kita akan coba di sini ya. Kita akan kalau kita lihat kembali lagi di sini juga ada namanya eh, order item. Order item. Kalau kita coba buka di sini di dalam order item itu ada hubungan sama produk ID. Jadi kita bisa apa tuh namanya? Query gitu ya, join menggunakan produk ID ini tadi ya. Produk di sini produk ada produk ID juga ya. ID ini ya. ID ini adalah produk ID yang tadi. Oke. Nah, kita akan coba melakukan query. Kita gunakan yang sudah ada aja ya. Di sini misal ya tidak terlalu banyak menggunakan space atau tab ya. Oke. Ini saya copy. Oke, jadi di sini kita akan melakukan operasi join ya. Yang pertama kita lakukan adalah ini kita hapus ya, select ya, select nanti select apa nanti kita akan lihat. Kita akan query berdasarkan tadi ya produk itu atau itemnya dulu ya, item berdasarkan order item ya, order items. Kemudian misal saya sebut namanya order item OI gitu ya, OI order item. Jadi disingkat ya, dialiaskan biar cepat ya. Kemudian dijoinkan.
Ya, ini operasi join biasa ya. Join dengan table, ya ini saya copy ya biar nggak banyak menulis. Ya, dengan produk, products ya. As, misal kita sebut namanya adalah ASP gitu ya. Oke, tentu kalau kita join harus ada yang dijoinkan apa? Berarti kita gunakan on ya. Join on ya, teman-teman. Ini ya, inner join ya. Berdasarkan OI dot product ID adalah sama dengan pay dot ID gitu ya. Ini nggak perlu ada join, nggak perlu ada group by. Nah, seperti ini. Jadi kita akan menampilkan kita ingin menampilkan misal produk gitu ya. P dot name ya, name ya. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat, mungkin kita limit ya, biar nggak terlalu banyak, limit 10 gitu. Nanti kita akan melihat data produk dan order item itu digabung. Produk dan produk item itu digabung, kemudian kita akan ditampilkan atau kita tampilkan semua seperti ini dulu mungkin ya, sebanyak 10 ya. Oke, nah seperti ini. Dia akan mengambil semua data order item ya, semua data order item. Kemudian kita tahu detail dari item tadi gitu ya, kategorinya gitu ya, kategorinya, name-nya, brand-nya dan sebagainya. Jadi eh, mungkin kalau saya gambarkan sedikit, ini adalah item ya, item ya, OI mungkin OI ya biar enak ya, OI. OI order item ya, dalam order item ada produk. Nah, produk tadi ya kita akan joinkan dengan produk di sini ya berdasarkan ID-nya. Jadi apa transaksi apa di sini dia juga akan bisa mengambil detail dari produknya gitulah ya. Jadi itu konsep dari apa? Konsep dari join ya pada umumnya seperti ini. Nah, sedangkan yang ingin kita cari tadi adalah kita ingin melihat produk yang produk yang paling sering dibeli. Nah, ini kita tahu seperti ini. Kalau join seperti ini tuh hanya tahu list datanya aja gitu, list datanya aja. Maka kita akan mengagregat gitu ya, melakukan agregasi berdasarkan ID ID yang terjual atau produk ID yang terjual di order item gitu ya. Mungkin seperti itu. Mungkin kita coba ya. Jadi kita ingin menampilkan pertama tentu produknya dulu ya. Ya, PNAME atau kita kasih nama namanya adalah produk gitu ya, misal. Kemudian setelah itu yang kita ingin tampilkan adalah mungkin seperti ini aja biar enak. Oke, biar terlihat. Yang kedua yang ingin kita tampilkan adalah count gitu ya. Countnya apa? Count dari eh, apa tuh namanya? ID, ID produk yang ada di transaksi gitu ya, di transaksi. Kita bisa bilang pas jumlah terjual gitu seperti ini. Oke, tentu karena kita menggunakan operasi agregat ya, jadi maka kita harus grup ya, grup berdasarkan produk. Group by produk. Ini harusnya gini ya. Oke, kalau sudah kita coba ya, kita coba. Kita bisa limit juga di sini biar tidak terlalu banyak. Oh, bukan produk, produk, produk ya, produk karena melihat dari sini ya. Oke, kita limit aja biar nggak terlalu besar ya. Misal limit 10. Oke. Seperti ini. Ini adalah jumlah terjualnya. Jadi produk ini ya, ini produk yang unik ya. Nanti akan menghasilkan melihat bahwa produk ini terjual sekian banyak ya, gitu. Tahu terjualnya dari mana? Dari order item tadi. Jadi kalau kita belanja di Indomaret, kita belanja Pepsodent, Sikat dan sebagainya itu ya apa tuh namanya? Ya eh, kita bisa tahu jumlahnya bahwa produk Pepsodent gitu ya, odol Pepsodent tuh terjual berapa, yaitu tentu kita nggak bisa melihat dari tabel produknya, tapi dari tabel terjual tadi atau order item tadi. Oke, atau kita buang limitnya saja ya.
Kita buang limbahnya saja. Oke, seperti ini. Oke, nah ini ada berapa ini? 27.000. 27.245 produk ya, produk. Karena ini produk-produknya, produk yang unik. Nah, tentu kita ingin tahu produk yang paling sering dibeli, maka kita kita group by ya, kita bukan group by ya, sort gitu ya, sort berdasarkan yang paling banyak terjual. Oke. Berarti di sini sebelum kita limit ya, sebelum kita nggak limit ya, kalau mau dilimit boleh. Kita bisa gunakan order by. Order by apa? Order by jumlah terjual ini tadi ya, jumlah terjual dash ya. Ini saya kira operasi-operasi biasa ya. Di join, kemudian habis di join, di group by gitu ya, dikelompokkan berdasarkan produk dan ditampilkan jumlah yang paling banyak. Jadi jumlah yang paling banyak descending. Kalau kita run, ya kita akan tahu di sini. Oke, ini kita bisa tahu ini adalah produk yang paling banyak terjual ya. Ya, kalau kita limit misal biar nggak terlalu habiskan kuota ininya ya, query-nya ya. Misal kita limit 10. Oke, seperti ini. Kita bisa tahu ininya ya, bisa bisa dapat ya, bisa dapat 10 tertinggi. Jadi ini adalah 10 produk tertinggi yang paling banyak dibeli orang gitu. Oke, gitu ya. Jadi ini apa produk yang paling banyak dibeli orang. Nah, tapi eh, produk paling banyak terjual itu belum tentu yang paling eh, gini misalnya ini produk ini itu walaupun terjual paling tinggi, paling banyak, tapi belum tentu punya pendapatan yang paling besar gitu ya. Contoh misal ada eh, pembelian produk roti gitu ya, roti yang misal harganya cuma 10.000, 20.000, ada 100 yang beli ya, banyak gitu. Tapi ada produk lain itu misal apa Pampers bayi cuma terjual misal 10 tapi ternyata lebih mahal gitu, lebih mahal. Jadi total pendapatannya kita ngomong total pendapatan kotor ya itu bisa lebih besar daripada produk bayi tadi gitu. Jadi kalau saya gambarkan mungkin gini ya. Eh, ya ini misal produk A, ini produk B. Produk A itu misal ini 100 gitu ya, 100 penjualan. Nah, ini cuman misal 10. Tapi bisa jadi ini tuh lebih besar ya. Ini tuh lebih besar ya. Produk B itu lebih besar daripada produk A ya. Kenapa? Ya karena tadi misal ini harganya lebih rendah gitu. Ya itu pendapatan kotor ya. Misal bisa juga mungkin kalau kita nyari pendapatan bersih gitu, bisa jadi produk lain lebih tinggi lagi gitu ya. Karena kita nggak ngomong kita di sini ngomongnya adalah pendapatannya, ya, pendapatan kotor. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah berarti gimana? Kita berarti akan menghubungkan sama ya. Kalau kita lihat di eh, apa di data order item itu ada kolom namanya sales price ya, sales price. Coba kita lihat. Nah tadi eh, order item ya. Kalau kita buka di sini ada oke, sales price ya, sales price. Jadi mungkin kita bisa query ya. Kita query di sini. Select bintang from limit misal 2. Oke, kalau kita lihat di sini, eh, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah transaksi ya, di transaksi ID ke satu ya, order ID-nya adalah ini. Ya, kalau kita lihat di sini ada salesnya ya, sales price-nya. Jadi sales price itu adalah eh, pembayarannya, total total bayarnya. Jadi total bayarnya di
produk ini gitu ya. Di produk ini itu eh apa total bayarnya berapa gitulah ya maksudnya. Oke, oke, seperti itu ya. Berarti kita akan masuk di tadi di sini ya. Kita lanjutin ya. Ini kita copy aja ya. Ups, saya copy. Ini eh, saya komen ya. Kemudian kita ingin eh, menampilkan produk dengan pendapatan tertinggi. Produk dengan pendapatan tertinggi. Nah, ini hampir sama ya. Jadi eh, kita kita ingin eh, kita ingin menampilkan kalau tadi itu kan jumlahnya ya, jumlah yang paling banyak dibeli. Nah, sekarang kita ingin eh, sum gitu ya, bukan bukan jumlah tapi sum. Yang di sum adalah bukan ID-nya, tapi adalah sales price-nya. Sales price-nya tadi. Oke, ini adalah total. Bukan, oke, total ya, total pendapatan lah, Mas ya, pendapatan ya. Ya, maka tentu ini di bawah ini sesuaikan ya. Ini juga total pendapatan. Oke. Jadi sales price not phone, sales price. Sell price ya, nggak pakai S ya. Sell price, sell price gini ya. Oke, jadi kita ingin menampilkan jumlah pendapatan per produk ya. Produk mana yang mendapatkan penjual paling banyak. Ini ya kurang lebih ya. Teman-teman mungkin bisa review lagi ya. Oke, ini kita coba jalankan. Ini. Jadi pendapatan yang paling besar adalah ini. Ini ya ini ya. Nike Women's ya sport ini ya. Dan seterusnya lah ya ya. Ini kita bisa lihat. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya tadi ya misal saya punya query yang di atas sama yang di bawah itu memperlihatkan yang satu adalah paling banyak dibeli. Tapi kalau kita ingin tahu pendapatan tertinggi itu produknya bisa berbeda gitu karena tadi ya bisa jadi produk-produk itu walaupun terjualnya lebih sedikit tapi total pendapatannya lebih besar. Pendapatan kotor ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya kira nggak ini ya, nggak susah ya. Oke, sekarang kita akan kalau ini adalah kita lihat secara umum ya, secara umum maksudnya eh, secara pendapatan ataupun pendapatan atau ini ya pendapatan tertinggi atau paling banyak dibeli produk yang paling banyak dibeli atau produk yang mendapatkan pendapatan tertinggi. Artinya secara agregat, secara keseluruhan. Nah, gimana kalau kita ingin analisis penjualannya per bulan? Oke. Jadi kalau kita ngomong analisis penjualan per bulan, kita lihat lagi di sini ya. Kita akan jadi memang kita harus paham gitu ya struktur data dari dataset ini gitu ya. Kita akan eh, melihat transaksi di order ya. Oke, ini ya, ini adalah transaksi di order ya. Gimana transaksi tadi itu ya transaksinya gitu ya. Kita ingin lihat transaksi per bulannya. Nah, kita kan bisa tahu di sini tuh. Dia di apa? Di create gitu ya, di create di atau terjadi transaksi di tanggal berapa gitu, tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa kan seperti itu. Jadi kalau misal kita mau beli beli sesuatu gitu ya, mau beli sesuatu, nah kan ada tanggal transaksinya ya. Kalau tadi fokus di itemnya, kalau sekarang di transaksinya. Jadi kita akan me, me
apa tuh namanya menampilkan transaksi ini paling banyak gitu atau polanya itu seperti apa sih, trennya seperti apa gitu ya. Oke, oke, jadi kita bisa buka query di sini atau kita melanjut aja di sini ya mungkin ya. Bentar ya. Oke, kita bisa lanjut di sini. Yang tadi ya, ini yang tadi ya. Oke, oke, jadi kita coba ya, kita coba pertama adalah join ini dulu ya, kita copy yang bagian ini aja ya. Ini kita copy ya, ini kita tutup aja. eh Analisis penjualan misal per bulan gitu ya. Nah, kita ingin ini hapus dulu aja. Oke, ya, kita pertama akan menghubungkan tadi ya order item dengan order gitu ya. Kita akan menghubungkan order item dengan order, orders, orders SO gitu misalnya ya. Ya, kalau kita lihat di apa tuh namanya di datasetnya, di tabelnya itu di sini di sini order item, di sini order ya, order ID ya, order ID. Jadi di order item itu akan terhubung ke order ID. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Ini order, ini order ID. Nah, oke. Nah, ini ke sini ya, ini ke sini ya. Ada hubungan bahwa order ID itu masuk di sini ya. Order ID, order ID ya. Jelek ya tulisannya pakai mouse soalnya ya. Jadi ini primary key ya, ini primary key dari sini. Jadi setiap transaksi itu, misal satu transaksi itu ada banyak item yang dibeli gitu lah ya. Kalau teman-teman beli di Indomaret kan satu transaksi, tapi banyak item yang dibeli, misal odol, sikat dan sebagainya. Nah, tentu di sini ada 10 record, tapi di sini cuma satu. Ya, tapi setiap record tadi akan terhubung ke satu transaksi tadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau kita kembali lagi ke sini, eh kemana tadi ya? Hmm, ini tadi ya. Di sini ya. Nah, ini. Oke ya. Jadi kita akan select, nggak aja select bintang gitu ya. Hydral Autumn. Nah, ini OI-nya adalah order ID ya. Dan O-nya adalah order ID sama ID. Ini. Oke, kita limit ya misalnya ya. Limit 10. Oke ya, kalau kita lihat di sini, eh ya, ini kebetulan ordernya beda-beda ya. Jadi ini kayaknya ceritanya satu order satu satu item gitu. Kalau lihat dari sini ya, ini beda-beda soalnya. Oke ya, mungkin seperti ini ya. Jadi intinya adalah kita ingin menggabungkan dua tadi ya, dua 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 table gitu ya, join gitu ya, join. Nah selanjutnya kita ingin ekstrak bulannya gitu ya. Kita ingin ekstrak bulannya. Gimana cara melakukan ekstrak? Kita bisa gunakan perintah namanya ekstrak ya, ekstrak. Nah, dalam ekstrak ini kalau teman-teman baca ya, jadi kita bisa dapatkan misal tanggalnya, bulannya, tahunnya dan sebagainya ya. Jadi kalau tadi itu kan timestamp ya. Nah, kita ingin ngambil bulannya aja. Kita bisa gunakan ekstrak ini ya. Jadi misal saya ingin ngambil bulannya month gitu ya. Monthnya dari table created at tadi, created at ya, seperti ini. Nah, kalau kita run ya, kalau kita run dia akan menampilkan bulannya di sini. Oke, gitu ya. Misal kita bisa ganti bulan, gitu.
Sebulan. Oke, namanya bulan ya. Kita juga bisa misal tambahkan lagi di bawah, misal year, tahun. Oke, seperti ini. Nah, ini kita akan ambil tahunnya ya. Nah, atau kita juga ingin tampilkan ininya biar biar terlihat bahwa ya. Oh itu apa? Oh itu order tadi ya. Created F ini ya. Jadi kita bisa tampilkan, jangan lupa dikasih koma ya. Kita bisa tampilkan seperti ini. Nah, ini timestampnya ini 2024 bulan 8 tanggal 2028 dan seterusnya. Nah, kita ambil bulannya. Nah, kayak gitulah ya. Jadi kita ingin ngambil ngambil eh, tanggalnya atau bulannya atau tahunnya. Nah, kita ingin mendapatkan bulannya aja nih ceritanya. Ini bulannya, ini saya hapus ya. Oke, ini saya hapus ya. Jadi ceritanya kita ingin mengambilkan bulannya. Nah, tentu kita nggak ingin cuma ngambil bulan ya. Maksudnya nanti kita ingin tampilkan berdasarkan bulan. Tapi ada hal yang lebih penting. Kita ingin ini tadi ya melakukan melakukan ini apa pendapatan. Nah, ini pendapatan ini kita copy ya. Ya, kita taruh sini. Kayak gini. Nah, sum ya, karena ada sum kita harus group by ya. Jadi di bawah di sini nanti kita akan group by. Elemennya kita hapus dulu ya, group by bulan. Jadi gini. Jadi idenya gini. Kita ingin mendapatkan bulan ya, per bulan dan total pendapatannya. Jadi kalau yang di atas tadi kan pokoknya total pendapatan aja gitu atau sudah agregasi berdasarkan produk. Nah, ini agregasinya bukan berdasarkan produk. Nah, ini kan agregasi berdasarkan produk tadi kan ya. Nah, di sini pendapatannya bukan berdasarkan produk tapi berdasarkan bulan gitulah. Mudahnya seperti itu. Ya, kalau kita jalankan akan seperti ini. Oh, ini karena keblok ya. Kita juga bisa blok kemudian run ya. Ini karena ini enggak ini. Nah, jadi kita bisa dapatkan ini. Oh, di bulan 8 itu total pendapatannya sekian. Di bulan 12 tuh pendapatannya sekian dan seterusnya ya. Oke, itu. Nah, ini kita bisa lihat di visualisasinya. Ya, ini bulannya ya. Bulan 1, bulan 2, 3, 4. Ya, karena bulan kita bisa pakai line chart seperti ini. Oh, oke. Ini bulan 7, bulan 8. Atau mungkin kita order dulu ya. Group by, order by bulan. Oke, kita coba dulu ya. Run. Oke, kalau di line chart ini gimana? Wah, bagus kan, lebih bagus ya. Karena tadi nggak di order ya, di order. Jadi kita tahu, oh bahwa di trennya itu adalah dari bulan ke satu, dua itu tuh naik gitu ya, puncaknya itu ada di bulan 9 ternyata satu turun 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 turun. Nah ini kenapa gitu? Ya kita bisa lebih detail lagi, drill down berdasarkan pendapatan ini berdasarkan kategori kah, berdasarkan produknya kah, berdasarkan apalah ya lokasi dan sebagainya. Kita tahu bahwa kapan sih ini kenapa kok tinggi, kenapa sih rendah. Nah itu memang butuh analisis yang lebih dalam ya. Kita sebenarnya bisa simpen juga di sini. Kita bisa download ke CSV atau kita bisa ini ya, bisa apa namanya, eh, di result ini kita bisa misal buka di Looker gitu ya, di Looker Studio. Oke, cuman ini biasanya kalau ini ya, kalau kalau sandbox biasanya dia nggak bisa, tapi kita coba ya. Nah, ginilah ya. Ya, ini bisa. Jadi ini Looker Studio. Jadi kalau kita tampilkan seperti ini. Nah, ketika data-data tadi berubah, tentu ini juga nanti akan berubah. Oke, ya itu mungkin ya pengantar ya. Jadi beberapa hal yang mungkin
teman-teman bisa lakukan. Jadi di sini kita cukup mudah, kita cukup baca dataset kita, tabel kita atau apapun ya, sumber data yang lain. Ya, kita juga bisa upload data kita. Nah, tapi yang kita tadi coba adalah gunakan public dataset. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan query-query sesuai kebutuhan kita. Ya, kemudian dia bisa memberikan sebuah ya tadi dari query tadi menghasilkan sebuah analisis yang sebenarnya kita bisa atur gitu ya. Contohnya misal tadi, no, kalau kita lihat trennya pendapatan itu kalau per bulan ya, kalau kalau tadi ya, kalau eh, secara produk gitu ya, kita bisa tahu paling banyak terjual apa atau total pendapatan paling tinggi apa. Tapi kita juga bisa tahu trennya gitu ya. Trennya ini kapan naik, kapan turun. Ketika naik itu kita bisa tahu lagi. Berarti kita bisa nanti breakdown di grup berdasarkan bulan ke-9 itu pembelian terhadap produk-produk atau kategori di bulan 9 itu apa sih yang paling tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau dibandingkan dengan yang ini kenapa sih ini kok bisa rendah sekali dan sebagainya. Jadi teman-teman akan bisa melihat bahwa ada hal-hal yang memang terjadi sehingga mengakibatkan kurva ini naik dan turun. Oke, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita lanjut di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.